Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa di siang hari ini lagi di rumah di Yogyakarta, teman-teman. Jadi di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya ya, seperti biasa. Sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya yang udah join di kanal YouTube saya ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol singkat seputaran peta perpolitikan ya menuju Pilpres 2024 nanti, teman-teman. Nah, sambil nongkrong di sini depan pintu gerbang. Jadi teman-teman, sepertinya memang masih panjang perjalanannya menuju 2024 nanti, tapi memang suasananya saat ini, suasana perpolitikannya udah mulai menghangat, mulai memanas lah kalau menurut saya gitu kan. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang ya mulai menghangat, situasi politiknya mulai, konstelasinya mulai naik ya, apalagi semenjak kemarin ada tokoh kader daripada Partai Nasdem yang menjadi tersangka dugaan korupsi gitu kan. Sepertinya juga mulai banyak di media sosial tokoh-tokoh yang sebetulnya mulai ngomporin, manas-manasin Bapak Surya Paloh. Yang sebetulnya Bapak Surya Paloh sendiri juga udah secara bijaksana menyatakan bahwa beliau dan Partai Nasdem mendukung pemeriksaan daripada dugaan korupsi yang mengenai kadernya. Artinya di sini mendukung proses hukum yang sedang berlangsung gitu kan. Tapi dengan catatan selagi itu transparan dan memang nggak ada intervensi kekuasaan ataupun politik gitu kan. Bahkan Bapak Surya Paloh juga menantang juga pada kejaksaan untuk menyelidiki dari timur sampai barat gitu kan, pihak-pihak yang menerima aliran dana daripada dugaan korupsi tersebut gitu, teman-teman. Nah itu teman-teman, memang sebetulnya juga mulai meningkat dan tampak kan teman-teman, banyak tokoh-tokoh ya yang manas-manasin. Justru di sini Nasdemnya juga udah, Bapak Surya Paloh dan Nasdemnya sendiri sudah nggak begitu agresif untuk merespon hal tersebut. Justru banyak yang tokoh-tokoh di luar itu juga sepertinya mulai manas-manasin gitu kan. Mana ada yang bilang suruh melawan gitu kan, atau fight back segala macam gitu kan. Saya rasa Partai Nasdem nggak perlu menanggapi hal seperti itu kan. Melawan bagaimana maksudnya gitu kan, fight back seperti apa gitu kan. Kalau memang tokoh tersebut memang betul-betul juga patriot sejati, ya udah dibantu gitu kan, bantu bisa membuktikan gitu kan, membantu Partai Nasdem atau apa gitu kan, langsung lawan sendiri gitu kan, nggak usah ngompor nyuruh-nyuruhin partai di luar partai lain gitu kan. Nah seperti itu, karena ini kan sebetulnya juga cuman memperkeruh suasana, dan ketika tambah keruh ujung-ujungnya juga pastinya akan menurunkan elektabilitas dan popularitas Partai Nasdem, karena memang kasusnya apapun alasannya ini adalah kasus korupsi gitu kan, dugaan ya, masih dugaan gitu kan. Sepertinya memang banyak sekali kan, tapi ya semoga nggak terpancing lah gitu kan Partai Nasdem gitu kan. Nah sekarang kan memang kondisinya juga nggak cuman yang diserang tuh nggak cuman Koalisi Perubahan, memang para simpatisan ataupun pendukung daripada para capres yang akan maju di Pilpres 2024 tuh kayaknya memang udah mulai ya menyerang lah di media sosial gitu kan. Tapi kalau yang paling menarik menurut saya adalah petanya sendiri juga, peta politik menuju Pilpres 2024 itu juga kayaknya masih belum clear kalau menurut saya kan.
Karena kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu agak aneh ya, agak menarik kalau menurut saya gitu kan. Ada peristiwa begitu menarik untuk saya untuk diobrolin, yaitu adalah ketika Prabowo Subianto yang notabene juga kemungkinan besar akan menjadi capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, yang memang didukung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang di situ ada Partai Gerindra dan juga ada Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan. Nah, untuk saat ini agak menarik gitu kan, karena teman-teman tahu sendiri kemarin beliau sowan ke kediaman wali kota Solo saat ini, yaitu Gibran Raka Buming Raka yang adalah yang merupakan anak daripada Presiden Joko Widodo gitu kan. Presiden Joko Widodo dan Mas Gibran ini kan kader PDIP ya gitu kan. Tapi yang aneh memang kemudian dalam pertemuannya di Solo kemarin gitu kan, para relawan daripada Gibran, relawan Gibran dan relawan Joko Widodo itu sebagian yang ada menghadiri pertemuan Prabowo Subianto dengan dengan Mas Gibran tuh, mereka menyatakan mendukung Prabowo Subianto gitu kan, relawan Gibran dan relawan Joko Widodo. Ini agak aneh menurut saya kan, dengan alasan ketika diwawancarai oleh beberapa stasiun TV gitu kan, relawan daripada Gibran dan relawan Jokowi ini menyatakan bahwasannya mereka memberikan dukungannya mendukung Prabowo Subianto karena Prabowo Subianto akan meneruskan program-program ataupun agenda-agenda pembangunan yang sudah dimulai pada masa Presiden Joko Widodo. Agaknya aneh gitu kan. Kalaupun bukan Bapak Prabowo, juga Ganjar Pranowo pun tentunya juga akan melanjutkan program-program yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo gitu kan. Tapi yang jelas aneh, sekalipun kemudian Joko Widodo sampai dengan saat ini, Presiden Joko Widodo juga belum menyatakan dukungan beliau ke arah mana ataupun memberi instruksi kepada para relawan Joko Widodo. Begitu juga Mas Gibran juga kayaknya belum secara terang menyatakan dukungannya ke salah satu capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Tapi kesannya aneh gitu kan. Soalnya namanya relawan ini kan nurut sama yang didukung mereka gitu kan. Tapi justru kemudian relawannya secara kemudian menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto gitu kan. Walaupun kalau menurut Mas Gibran sendiri ataupun Bapak Joko Widodo juga nggak ada arahan ke situ gitu kan. Tapi ini kan kayaknya aneh karena namanya juga relawan gitu kan. Relawan itu tentunya juga nurut ataupun setia ataupun pastinya mengikuti apa yang mereka dukung gitu kan. Nurutin apa yang tokoh yang mereka dukung. Nah, ini kesannya kan relawannya juga sepertinya agak aneh gitu kan. Tapi yang jelas kalau mengingat Presiden Joko Widodo dan Mas Gibran ini adalah kader PDIP, sebetulnya ketika PDIP sudah menentukan capresnya adalah Ganjar Pranowo, sebetulnya otomatis dukungan mereka ke Ganjar Pranowo, dan juga secara nggak langsung otomatis gitu kan, relawan mereka pastinya langsung bekerja untuk mendukung memperjuangkan Ganjar Pranowo. Ini agak aneh gitu kan, karena itu kan nggak mungkin kalau kemudian Presiden Joko Widodo kemudian Gibran juga mendukung Ganjar Pranowo, kemudian relawannya malah mendukung calon lain dari partai yang lain gitu kan. Ini agak aneh, tapi memang ini sepertinya memang salah satu upaya Presiden Jokowi saat ini juga untuk kalaupun nanti yang menang Prabowo ataupun Ganjar Pranowo, tetap Presiden Joko Widodo punya pengaruh terhadap mereka. Itu kalau menurut analisa saya, pengen masuk ke semua capres gitu kan. Walaupun nanti capresnya ada 3 gitu pun pasti akan memberikan dukungannya ketika capres tersebut. Tapi memang karena memang nggak tahu kita ya, mungkin kalau capres dari Koalisi Perubahan kok kayaknya mereka nggak ini ya, nggak begitu dekat kayaknya ya gitu kan, dan terkesan memang anti gitu kan, terkesan nanti kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita lihat sekarang kan
Presiden Joko Widodo, pendukung relawan Jokowi dan juga relawan Gibran gitu kan. Sebetulnya kalau tampak gitu kan, apapun itu tampak nggak solid gitu kan, karena memang sebagian relawan daripada Joko Widodo, Presiden Joko Widodo itu sebagian juga masih menunggu arahan komando Presiden Joko Widodo. Sebagian juga udah ada yang memang mendukung Ganjar Pranowo gitu kan. Dan ketika terakhir di Solo kemarin, sebagian juga kan yang dari klaimnya dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur juga malah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto gitu kan. Tapi yang jelas di sini memang kepentingan daripada Presiden Joko Widodo untuk memberikan pengaruh terhadap capres yang akan maju, untuk memberikan capres yang akan maju nanti gitu kan. Nah itu teman-teman, kayaknya masih belum clear ya gitu kan. Tapi yang jelas di sini posisinya adalah saat ini di kubu ini kan, kubunya sebenarnya kalau kita lihat dua ya, kubunya dari Koalisi Perubahan dan kubu yang didukung oleh pemerintah. Kubu yang di Koalisi Perubahan adalah Anies Baswedan, kubu yang diusung oleh koalisi pemerintahan adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Yang jelas dari kubu yang disokong pemerintahan sekarang kurang solid kalau menurut saya gitu kan. Dari isu-isu yang kita lihat itu pergerakannya nggak solid gitu kan, dan mereka terkesan terbelah suaranya gitu kan. Nah kalau yang dari kubu Koalisi Perubahan pun tampaknya sekarang sih solid gitu kan, tapi juga ada masalah karena memang kemudian ada isu yang menerpa salah satu kader ataupun tokoh partai Nasdem gitu kan, yang tentunya juga sedikit banyak pasti akan mempengaruhi elektabilitas ataupun popularitasnya pasti gitu kan. Nah ini kayaknya memang lagi belum jelas, belum clear kalau menurut saya. Tapi kedepannya memang kalau Anies Baswedan saya yakin ya nggak begitu terpengaruh lah elektabilitas dan popularitasnya. Tambah hari kayaknya juga tambah banyak ya pendukungnya gitu kan, dan nggak begitu terpengaruh karena memang masanya kayaknya nggak akan banyak berubah kan. Yang dulu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 tentunya sebagian besar, dan kita nggak tahu jumlahnya seberapa gitu kan, pastinya juga akan mendukung Anies Baswedan, yakin itu. Tapi kalau kemudian kasus yang sama juga Jokowi mania ataupun simpatisan ataupun relawan Gibran juga yang mendukung Prabowo Subianto, yang kabarnya klaimnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita pun juga nggak ngerti itu kan, seberapa besar mereka juga kita nggak ngerti gitu. Yang jelas juga jumlahnya besar gitu kan. Tapi yang jelas sampai saat ini juga konstelasinya udah mulai naik. Tapi yang jelas saya juga banyak berharap mungkin tokoh-tokoh politik ataupun tokoh-tokoh gitu kan jangan malah memanas-manasin ya. Kita kan tahu kemarin juga kan ada tokoh politik di negara kita yang kemudian malah bikin pernyataan di kanal YouTube beliau gitu kan, kayaknya manas-manasin kubu Nasdem gitu kan. Tapi kayaknya juga nggak akan kemudian partai Nasdem kemudian menanggapi kan, untuk yang namanya fight back lah, melawan lah segala macam gitu. Itu justru akan menjerumuskan, karena ini kan kasusnya memang kasus yang disorot masyarakat gitu kan. Kasusnya walaupun masih dugaan tersangka korupsi, tapi tentunya gitu kan, kalaupun dugaan pastinya juga itu juga pastinya kalaupun berani melakukan dugaan ataupun penyelidikan tentunya di atas fakta dan bukti, tentunya nggak mungkin juga akan kemudian sembarangan gitu kan. Walaupun kemudian juga ada dugaan-dugaan ada intervensi politik dan intervensi kekuasaan gitu kan. Yang jelas saya juga berharap bahwasanya tokoh-tokoh yang hobinya manas-manasi gitu, kalau memang mau berani membela ya dibela lah gitu kan, dilawan lah, jangan terus bisanya ngomong manas-manasin gitu kan, ngompor-ngomporin yang justru kalau menurut saya kedepannya memperburuk situasi politik di negara kita gitu kan. Selain memperburuk itu kan memang negara kita sekarang juga perekonomian negara, perekonomian dunia itu secara umum juga lagi nggak sehat gitu kan, lagi bermasalah. Tapi kalau kemudian situasi politik juga memanas, kemudian terjadi gesekan, ujung-ujungnya yang susah juga rakyat secara luas ya gitu kan. Oke teman-teman, terlepas dari itu, ini obrolan pagi saya ini dari rumah saya di Yogyakarta, namanya Omah Kayu Yogyakarta teman-teman. Kalau teman-teman
punya saudara ataupun family juga yang sakit stroke, mungkin masalah otot dan sendi, posisinya saya sekarang di Jogja, bisa mampir kalau minta perlu bantuan gitu kan. Selama ini biasanya saya di Cianjur nih, move ya, pindah ke Jogja karena memang saya lahir di sini ya gitu kan. Lahir di sini. Kemarin terakhir saya banyak di Cianjur gitu kan. Oke gitu teman-teman, salam seduluran. Apapun itu, siapapun yang terpilih nanti pastinya adalah putra terbaik bangsa, aset terbaik bangsa. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.